teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan tentang akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Sebelum kita jauh mengenal perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, ada baiknya kita untuk mengenal terlebih dahulu tentang pengertiannya, teman-teman. Adapun pengertian akuntansi konvensional adalah akuntansi itu sendiri berfokus untuk pelaksanaan kerja manajer dalam menjaga investasi yang dipercayakan pemilik atau kreditor kepada dirinya. Laba tentu saja menjadi pencapaian utamanya. Berkaitan dengan ideologi, akuntansi konvensional ini sangat dipengaruhi oleh berbagai ideologi, namun yang paling dominan adalah ideologi kapitalisme. Ideologi kapitalisme adalah atau ideologi kapital, yaitu sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh pemilik swasta dengan tujuan memperoleh keuangan dalam ekonomi pasar. Pemilik modal dalam melakukan usahanya berusaha untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Nah, itulah teman-teman pengertian dari ideologi kapitalisme. Intinya di sini si pemodal betul-betul mencari atau meraup keuntungan sebesar-besarnya. Hal ini juga diamini oleh beberapa pandangan ahli, salah satunya pada Bapak Harahap tahun 2001 yang mengatakan bahwa ilmu akuntansi konvensional yang berkembang saat ini dilandasi jiwa kapitalisme atau meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, teman-teman. Itulah pengertian dari akuntansi konvensional. Lanjut pada akuntansi syariah. Pengertian akuntansi syariah ialah secara etimologis istilah akuntansi syariah berakar dari kata bahasa Arab yaitu muhasabah, yang juga berarti hisab atau menghitung, menimbang, atau mendata secara teliti dan dicatat dalam pembukuan, teman-teman. Konsepnya secara umum sama dengan akuntansi konvensional, yaitu terkait entitas bisnis, kesinambungan, stabilitas, daya beli, dan periode akuntansi. Namun ada beberapa isu yang khas, terutama dalam perhitungan, karena harus sesuai dengan landasan ajaran Islam, teman-teman. Itulah untuk pengertian dari akuntansi syariah. Akuntansi syariah sendiri dikenal sebagai ilmu akuntansi yang berorientasi sosial. Makna dari pernyataan ini bahwa akuntansi syariah tidak hanya sebagai penerjemah fenomena ekonomi secara moneter, teman-teman, namun juga berbagai fenomena ekonomi tersebut berpengaruh di masyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan dari akuntansi syariah itu sendiri, teman-teman, yakni menciptakan perbedaan bisnis berwawasan humanis, emansipatoris, transendental, dan teleologikal. Seperti yang sudah diungkap sebelumnya, landasan dari akuntansi syariah adalah ajaran Islam, teman-teman. Pada hukumnya tentu tak terlepas dari Al-Quran dan hadis. Selain itu, sumber lain seperti ijma atau kesepakatan para ulama, atau persamaan suatu peristiwa tertentu, dan al-uruf atau adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam juga diberlakukan, teman-teman. Perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Setelah mengenal hal dasar dari akuntansi konvensional dalam akuntansi syariah di atas, lantas bagaimana kita membedakan antara akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, teman-teman? Dalam hal ini saya akan mengulas sedikit beberapa perbedaan dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, teman-teman. Adapun perbedaannya ada
Yang pertama, landasan dan prinsip. Yang kedua, nilai yang dianut. Yang ketiga, hal-hal yang dilarang. Yang keempat, konsep penilaian. Yang kelima, konsep modal. Yang keenam, prinsip laba. Dan yang ketujuh, cakupan laba. Dan yang kedelapan, pandangan tentang mata uang. Baiklah, di sini saya akan mengulas satu persatu tentang perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Yang pertama yaitu tentang landasan dan prinsip. Landasan atau prinsip kegiatan tentu terjadi perbedaan paling dasar dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah, teman-teman. Pada akuntansi syariah, kegiatan ekonomi harus berlandasan pada kaidah dan syariat Islam terintegrasi dalam kehidupan masyarakat muslim secara umum. Sedangkan akuntansi konvensional, teman-teman, memiliki dasar kerja pada logika manusia yang bisa berubah tergantung kebutuhan dan kultur masyarakat setempat. Nah, itulah teman-teman perbedaan yang pertama. Lanjut perbedaan yang kedua, yakni nilai yang dianut. Dari sisi lain, akuntansi syariah sangat erat dengan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban. Semua hal dan pertanggungjawaban ini juga harus sesuai dengan ajaran Islam dan Rasul, teman-teman. Apalagi dalam Islam, ketiga hal tersebut sangat penting karena memiliki pengaruh pada keputusan dan tindakan seseorang hingga bisa mempengaruhi orang lain, teman-teman. Sedangkan pada akuntansi konvensional, nilai keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban tentu juga berlaku, tetapi sangat bergantung pada nilai yang dianutnya, teman-teman, pada masing-masing kelompok organisasinya. Baiklah teman-teman, lanjut perbedaan yang ketiga, yakni hal-hal yang dilarang. Oleh karena itu, berdasarkan kaidah Islam, makna akuntansi syariah juga melarang pencatatan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, penipuan, barang yang tidak halal seperti minuman keras, prostitusi, teman-teman. Berbeda dengan akuntansi konvensional yang lebih bersifat bebas tergantung masing-masing kelompoknya, teman-teman. Baiklah teman-teman, itu perbedaan yang ketiga. Lanjut pada perbedaan yang keempat, yakni konsep penilaian. Nah, konsep penilaian ini di dalam penentuan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok. Para ahli akuntansi modern masih memiliki pandangan yang berbeda-beda, teman-teman. Bahkan apa yang dimaksud dari modal pokok itu sendiri masih belum ditentukan. Berbeda dengan akuntansi syariah, konsep penilaian didasarkan pada nilai tukar yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di waktu yang akan mendatang, teman-teman. Baiklah teman-teman, itu tadi perbedaan keempat. Lanjut pada perbedaan yang kelima, yakni konsep modal. Secara akuntansi konvensional, konsep modal dikenal dalam dua bagian, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal beredar atau aktiva lancar. Berbeda halnya dengan akuntansi syariah, di mana modal pokok dibagi dalam dua hal, yaitu uang atau cash dan harta barang atau stok. Modal berupa barang sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu barang milik dan barang dagang, teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah tadi perbedaan yang kelima. Lanjut pada perbedaan yang keenam, yakni prinsip laba. Seperti yang dipahami secara umum, laba terjadi jika ada kegiatan jual beli. Hal itu yang menjadi prinsip laba dari akuntansi konvensional, teman-teman. Namun berbeda halnya tentang akuntansi syariah, teman-teman. Laba akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan nilai barang. Tidak peduli barang tersebut terjual atau belum terjual, hanya saja memang laba baru bisa dinyatakan jika sudah ada jual beli, dan laba tidak boleh dibagi sebelum benar-benar nyata diperoleh, teman-teman. Lanjut perbedaan yang ketujuh, yakni cakupan laba. Pada akuntansi konvensional, prinsip laba bersifat universal, yaitu mencakup laba
laba dagang, modal pokok, transaksi, dan uang dari sumber lain. Sedangkan pada akuntansi syariah, laba akan dibedakan menjadi dua, yaitu laba dan aktivitas pokok dan modal pokok serta laba yang berasal dari transaksi. Selain itu, yang harus diperhatikan dengan seksama adalah soal laba dari sumber haram yang tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampur pada modal pokok, teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah tadi perbedaan yang ketujuh. Lanjut pada perbedaan yang kedelapan, yakni pandangan tentang mata uang. Hal ini juga menarik teman-teman. Dari akuntansi konvensional adalah tentang mata uang seperti emas, perak, dan barang lain. Menurut konsep akuntansi syariah, kedudukan benda-benda tersebut bukanlah tujuan dari segalanya, teman-teman. Mata uang, emas, perak, dan lainnya hanyalah perantara, teman-teman, untuk mengukur dan penentuan nilai dan harga, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah beberapa hal terkait perbedaan akuntansi konvensional dan akuntansi syariah. Jika bisa kita simpulkan, akuntansi konvensional dan akuntansi syariah memiliki perbedaan yang sangat mendasar ya, teman-teman. Akuntansi konvensional berdasar pada buah pikir manusia yang bergantung pada budaya di mana sistem akuntansi tersebut dilakukan ya, teman-teman. Sedangkan pada akuntansi syariah, tujuan laporan keuangan harus terintegrasi dengan kehidupan masyarakat, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah perbedaan dari akuntansi konvensional dan akuntansi syariah versi saya, teman-teman. Terima kasih, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.